Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Identifikasi Pola Cuaca Dominan di Stasiun Amahai melalui analisis komponen utama terhadap variabel iklim. Di sini kami ada beranggotakan 6 orang. Yang pertama Angelina Siburian, saya sendiri. Yang kedua Dina Legu. Yang ketiga Naya Reswari. Yang keempat Sapita Malia. Yang kelima Esteria Jipokar. Dan yang terakhir Muhammad Wahyu Rizky Fatmona. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, pertama kita masuk pada pendahuluan. Berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi Maluku Tengah dalam angka di Stasiun Amahai, terdapat beberapa variabel iklim utama selama 2 tahun pengamatan. Nah, masing-masing variabel menunjukkan fluktuasi yang berbeda-beda setiap bulannya. Sebagai contoh, curah hujan yaitu X5 tercatat sangat tinggi pada bulan Juli 2023 sebesar 1.672,8 mm. Namun sangat rendah pada Oktober 2023 sebesar 48,9 mm. Demikian juga variabel lainnya yang mengalami pola naik turun yang signifikan antar bulan. Nah, untuk memahami pola cuaca dominan di wilayah ini, diperlukan metode analisis yang mampu menyederhanakan data iklim yang banyak dan yang saling berkaitan. Analisis komponen utama adalah metode statistika untuk mengubah sebagian besar variabel awal yang berkorelasi menjadi kumpulan variabel baru yang lebih kecil. Tujuan utamanya adalah untuk mereduksi data dan menginterpretasi data. Variabel-variabel baru merupakan komponen-komponen utama sebagai hasil transformasi variabel-variabel asal. Untuk sejumlah K variabel X, maka akan diperoleh maksimum sejumlah K persamaan komponen utama Y sama dengan KU dengan persamaan Y1 sama dengan A11X1 tambah A12X2 tambah seterusnya A1K XK sama dengan A1X. Begitupun seterusnya sampai dengan YK sama dengan AK1X1 tambah AK2X2 tambah seterusnya AKKXK sama dengan AKX, di mana X adalah vektor dari variabel asal dan AI adalah vektor bobot atau loading untuk komponen KI. Selanjutnya untuk metode pengumpulan dan analisa data. Untuk pengumpulan data di sini data yang kami gunakan merupakan data sekunder dari Publitas BPS Kabupaten Maluku Tengah dari tahun 2023 sampai 2024, di mana lokasinya ini terdapat di Stasiun Amahai dengan jumlah data sebanyak 24 observasi atau data bulanan selama 2 tahun. Nah, untuk variabelnya di sini untuk X1-nya itu suhu, X2-nya kelembaban, X3-nya itu kecepatan angin, X4 tekanan udara, X5 jumlah curah hujan, X6 penyinaran matahari, dan X7-nya itu jumlah hari hujan. Dengan alat analisisnya itu menggunakan software SPSS. Untuk langkah-langkah dalam melakukan analisis komponen utama ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu kita akan memilih variabel berskala numerik tanpa memasukkan variabel respon. Jadi di sini variabelnya itu hanya bersifat predikat dan tidak memasukkan variabel responnya. Dan yang kedua, kita akan menghitung matriks korelasi dari data yang telah distandarisasi ke normal baku, atau kita menggunakan matriks varian kovarian jika data kita itu tidak dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu langkah ketiganya itu kita menghitung vektor dan nilai eigen dari matriks varians, covariance atau matriks korelasi. Dan yang terakhir itu kita menentukan banyaknya komponen utama. Nah, untuk menentukan banyaknya komponen utama ini bisa dilihat dari beberapa cara, yaitu yang pertama dengan melihat proporsi kumulatif varians yang bernilai minimal 70% sampai 80%. Atau dengan cara yang kedua itu dengan melihat komponen utama yang memiliki nilai eigen lebih besar dari 1. Nah, untuk yang berikutnya itu kita bisa melihat dengan penurunan tajam titik tersebut dan disusul dengan penurunan yang tidak tajam dengan plot antara komponen utama KK dengan nilai eigen pada komponen tersebut atau scatter plot. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasannya ini, sebelum kita masuk ke perhitungan analisis komponen utama, di sini kita mau lihat apakah ada korelasi antar variabel. Jadi di sini untuk uji Bartlett test ini
Tujuannya seperti yang tadi itu kita mau melihat korelasi antar variabel. Jadi untuk hipotesisnya itu H0 sama dengan matriks korelasi adalah matriks identitas atau tidak ada korelasi antar variabel, sedangkan H1-nya itu sama dengan matriks korelasi bukan matriks identitas atau ada korelasi antar variabel. Nah, untuk statistik ujinya ini, jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, bisa dilihat di sini kan p-value-nya lebih besar dari 0,5, maka H0-nya itu ditolak. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada korelasi antar variabel. Nah, bisa lihat juga dari tabel KMO ini, nilai KMO-nya ini sebesar 0,727 dan nilai chi-square-nya ini sebesar 131,294 dengan signifikannya itu P kurang dari 0,001. Maka data yang diuji ini memenuhi syarat untuk dilakukan analisis komponen utama karena data ini layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Baik, berikut ini tabel data iklim di stasiun Amahai dalam 2 tahun, di mana terdiri dari 7 variabel dari X1 hingga X7. Selanjutnya kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu standarisasi data, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah kita menstandarisasi variabel, di mana standarisasi dilakukan karena variabel yang dimiliki ini mempunyai satuan yang berbeda. Di sini kami menggunakan standarisasi menggunakan rumus z-score, yaitu X sama dengan nilai mean dibagi standar deviasi. Selanjutnya kita menghitung nilai z-score untuk setiap nilai pada data, di mana pertama kita menghitung nilai Z11, di mana nilai Z11 ini nilai z-score untuk responden pertama pada variabel X1, di mana diketahui nilai X-nya sama dengan 28 dikurangi nilai mean-nya 26,7 dibagi nilai standar deviasi yang diketahui 0,914, didapat hasil 1,422. Selanjutnya menghitung Z12 yaitu nilai z-score untuk responden pertama pada variabel X2, di mana diketahui nilai X-nya sama dengan 84 dikurang 85,62 nilai mean-nya dibagi nilai standar deviasinya 2,74, dapat hasil min 0,59. Selanjutnya menghitung Z13, di mana diketahui nilai X-nya 4 dikurangi nilai mean-nya 6,7 dibagi nilai standar deviasi yang diketahui 3,02, maka didapat hasil min 0,83. Perhitungan terus berlanjut untuk semua nilai pada variabel pada data. Selanjutnya berdasarkan perhitungan menggunakan software SPSS maka didapat hasil set score yang bisa kita lihat pada tabel deskriptif statistik pada gambar. Maka berikut ini merupakan tabel data hasil setelah distandarisasi dari variabel X1 hingga X7. Selanjutnya menghitung matriks varians, covariance, dan korelasi. Yang pertama menghitung matriks varians dengan rumus 1/n kali sigma xi kurang u pangkat 2 dengan i berjalan dari 1 sampai n. Menghitung varians A1x sama dengan sigma x1 kuadrat kurang sigma x1 pangkat 2 per n bagi n kurang 1 sama dengan 17.128,58 kurang 640,8 pangkat 2 per 24 bagi 24 kurang 1. Hasilnya adalah 0,835652174. Begitupun seterusnya dengan cara yang sama untuk menghitung variansi variabel KI. Selanjutnya yang kedua menghitung matriks covariance dengan rumus 1/n kali sigma xi kurang x bar kali yi kurang y bar, di mana i berjalan dari 1 sampai n. Menghitung covariance x1 x2 sama dengan sigma x1 kurang x1 bar kali x2 kurang x2 bar bagi n kurang 1 sama dengan 28 kurang 26,7 kali 84 kurang 85,625 ditambah data seterusnya sampai data terakhir yaitu 28,3 kurang 26,7 kali 82 kurang 85,625 bagi 24 kurang 1 sama dengan negatif 49 bagi 23, hasilnya adalah negatif 2,130,434,783. Begitupun seterusnya dengan cara yang sama untuk menghitung matriks kovariansi variabel KI.
Selanjutnya, untuk menghitung korelasi dapat menggunakan rumus covariance XY dibagi dengan sigma X dikali sigma Y, di mana sigma X dikali sigma Y merupakan simpangan baku dari X dan Y. Untuk korelasi X1 X2 sama dengan covariance X1 X2 dibagi dengan akar dari variansi X1 dikali dengan akar dari variansi X2. Diperoleh hasil min 0,8480. Untuk selanjutnya perhitungannya sama hingga korelasi X1 X7. Selanjutnya, ini merupakan matris korelasi yang diperoleh dari perhitungan menggunakan software SPSS. Dapat dilihat nilai diagonal pada matris korelasi tersebut bernilai 1, karena antar variabel berkorelasi dengan dirinya sendiri. Misalnya pada baris pertama, Z-skor 1 dengan Z-skor 1 bernilai 1, artinya hubungannya sangat kuat positif. Z-skor 1 dengan Z-skor 2 nilainya min 0,848, artinya bernilai kuat negatif. Sama hingga Z-skor 7. Selanjutnya, untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Hubungan matematis antara matriks A, vektor eigen dan nilai eigen dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. A kali V sama dengan lambda dikali V, di mana A merupakan matris kovarian, V adalah vektor eigen dan lambda adalah nilai eigen yang bersesuaian. Untuk memperoleh nilai eigen digunakan persamaan karakteristik, determinan A dikurang lambda dikali matris identitas sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu menentukan banyaknya komponen utama. Di sini ada 3 cara untuk menentukan banyaknya komponen utama. Yang pertama, nilai eigen dan vektor eigen. Dari gambar yang ditampilkan dan terdapat komponen 1 dan komponen 2 yang memiliki nilai eigen yang lebih dari 1, yaitu komponen pertama 4,183 dan komponen kedua yaitu 1,669. Dan dari kedua komponen ini bisa dijelaskan sekitar 83,6% dari total varians dalam data. Dalam PCA, eigenvalue yang lebih dari 1 biasanya dianggap lebih signifikan dan hanya komponen 1 dan 2 saja yang memenuhi kriteria ini. Yang kedua yaitu proporsi varians kumulatif. Dari gambar di atas terlihat jumlah proporsi varians untuk komponen 1 dan 2 sebesar 83,6%. Bisa kita lihat dari kolom inisial eigenvalue-nya, di mana komponen 1 dan komponen 2 jika kita jumlahkan variansnya bisa mendapatkan sebesar 83,6% total varians. Ini sudah menjelaskan sebagian besar dari variasi data. Yang ketiga itu script plot. Dari gambar script plot yang kami tampilkan ini, nilai eigen masing-masing komponen di atas terlihat jelas bahwa hanya ada 2 komponen yang memiliki nilai eigen secara signifikan, yaitu nilai eigen yang lebih dari 1. Di sini ada 2 titik saja yang curam, garisnya sangat curam dan mulai dari nilai komponen 1 dan komponen 2, sedangkan komponen 3 dan sampai komponen 7 dia sudah mulai datar garisnya. Selanjutnya ini ada tabel communalities. Tabel communalities menjelaskan seberapa besar komponen utama yang terbentuk mampu menjelaskan variabelnya. Berdasarkan gambar, variabel suhu atau X1 mampu dijelaskan sebesar 79,9%. Variabel kelembapan atau X2 mampu dijelaskan sebesar 83,7%. Variabel kecepatan angin X3 mampu dijelaskan sebesar 86,8%. Variabel tekanan udara atau X4 mampu dijelaskan sebesar 89,5%. Variabel jumlah curah hujan atau X5 mampu dijelaskan sebesar 81,7%. Variabel penyinaran matahari X6 mampu dijelaskan sebesar 79,3%. Dan variabel jumlah hari hujan atau X7 mampu dijelaskan sebesar 84,3%. Selanjutnya komponen matriks. Di sini ada 2 komponen matriks, sehingga didapatkan 2 persamaan dari komponen utama, yaitu komponen utama yang pertama persamaannya minus 0,885 X1 dikurang 0,913 X2 dikurang 0,169 X3 dikurang 0,498 X4 dikurang 0,821 X5 ditambah 0,887 X6 dikurang 0,910 X7. Begitu juga dengan komponen utama yang kedua. Persamaan ini dapat dari kolom-kolom yang ada pada komponen tersebut. Yang selanjutnya rotasi komponen matriks. Dari gambar ini, komponen 1 itu dibentuk oleh variabel X1, X2, X5, X6, dan X7. Kenapa? Karena variabel ini lebih besar dibandingkan yang ada di variabel komponen yang kedua. Sedangkan komponen yang kedua itu dibentuk oleh X3 dan X4 saja. Kita lihat untuk komponen 2 itu kan X3-nya 0,929 pada komponen kedua, itu lebih besar dari minus 0,67, sehingga kita mengambil X3 dan X4
pada komponen yang kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya kita berada pada kesimpulan, yang dimana di kesimpulan ini terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, penerapan PCA pada data iklim dari stasiun Amahai menghasilkan dua komponen utama yang menjelaskan 83,6% variasi iklim dan membantu mengidentifikasi bahwa variabel-variabel iklim yang dianalisis sangat terikat dan menunjukkan adanya suatu pola cuaca dominan. Kemudian untuk reduksi dimensinya itu dari 7 variabel iklim awal atau dari variabel X1 hingga variabel X7 itu PCA berhasil mereduksi menjadi dua komponen utama, dan variabel yang paling tinggi menjelaskan komponen utama adalah tekanan udara sebesar 89,5%, kecepatan angin sebesar 86,8%, dan jumlah hari hujan sebesar 84,3%. Kemudian untuk representasi datanya itu ada dua komponen utama yang mampu menjelaskan 83,6% dari total keragaman dalam data iklim yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa dua komponen tersebut telah mewakili sebagian besar informasi yang terkandung dalam ketujuh variabel tersebut. Yang terakhir itu implikasi dari ketujuh variabel iklim yang diukur di stasiun Amahai sangat saling terikat dan terdapat dua pola cuaca dominan yang mendasari sebagian besar variasi pada semua variabel iklim tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih.